Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 141 halaman 146. Halaman 146 Al-An'am ayat 141. Di Al-An'am ayat 141 ini Allah berbicara tentang rububiyahnya, menunjukkan akan rububiyahnya, ya, bahwa Allah itu sebagai sang Rabbun, Allah itu sebagai sang Khalik, ya, sang pencipta, kemudian Ar-Razik, ya, sebagai sang maha pemberi rizki, Al-Mudbir, ya, sebagai sang maha pengatur, termasuk Al-Murabbi, ya, sebagai sang maha pendidik, yaitu melalui penciptaannya, melalui mahakaryanya terkait dengan kebun, terkait dengan tanaman, gitu ya. Allah berfirman wa dan, nah, ini wa-nya wa ibtida ini, Pak. Terlebih ini itu kan ada gambar bunga tuh. Itu yang menunjukkan bahwa itu nisful hizb, ya, nisful hizb 15, ya. Jadi setengah hizb ke-15 itu. Di wa dan huwa dialah. Nah, huwanya itu domir munfasil, ya, kata ganti yang terpisah, gitu. Nah, yang digantinya itu adalah kata Allah. Jadi kalau didohirkan, Pak, jadi wallahu, nah gitu. Itu kalau didohirkan. Cuman kata Allahnya diganti dengan domir, jadi wahuwa, dan dialah Allah. Alladzi, yang mana Allah itu angsa'a. Angsa'a itu menjadikan, atau bisa kalau dikaitkan dengan tanaman itu menumbuhkan, gitu. Disebut menjadikan karena memang sebelumnya ada sesuatu yang Allah sudah jadikan, gitu. Apa sesuatu yang sudah Allah jadikan? Bumi, Pak, al-ardu. Jadi sebelum Allah menjadikan tanaman, atau sebelum Allah menjadikan kebun, sawah, ladang, kemudian kesananya tanaman, tumbuhan, pohon-pohon, jauh sebelumnya kan Allah sudah menciptakan yang namanya tanah. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan, telah menumbuhkan jannatin. Jannah itu taman atau kebun. Cuman tentu yang dimaksud di sini karena angsa'a itu menumbuhkan, yang dimaksud adalah tanaman atau pohon-pohon yang ada di kebun-kebun, nah gitu, Pak.
Cuman kan kita sudah mafhum, sekalipun tidak disisipkan kata tanaman, logika kita akan mengatakan yang ditumbuhkan itu bukan kebunnya, melainkan tanamannya, pohonnya atau tumbuhannya. Tempo hari kan sudah kita sampaikan, kalau yang berasal dari butir kesananya itu tanaman, kalau yang berasal dari biji kesananya itu pohon. Ya, boleh disinilah tanaman ataupun pohon. Ma'rusat, aras itu kan tinggi itu Pak, tinggi. Singgasana Allah itu kan aras itu. Ini ma'rusat itu artinya yang ditinggikan, atau seringkali diterjemahkan yang berjunjung. Yang berjunjung itu yang disanggah itu. Kan ada tanaman-tanaman yang kita tanam itu kemudian disanggah oleh kita Pak, biar tinggi gitu. Biasanya ini tanaman yang ini bahasa Sunda mah ngarei. Nah, atuh ngarei itulah. Merambat Pak, merambat. Kayak tanaman waluh geuning Pak. Anggur, nah itu. Anggur kan merambat itu. Nah, itu untuk bisa merambat itu kan harus disanggah itu. Pakai penyangga tiang atau apa kan, pakai ram ya itulah. Sehingga yang tadinya merambat di bawah itu kan karena dijunjung, disanggah menjadi tinggi. Nah itu. Wa dan ghairo tidak ma'rusat ya, dan yang tidak berjunjung. Ada juga tanaman-tanaman itu dalam arti pohon Pak, yang tidak berjunjung gitu. Tidak mesti disanggah gitu Pak. Mereka akan tumbuh tinggi itu dengan sendirinya tanpa harus ada penyangga. Ya kayak pohon kurma gitu kan Pak, tidak mesti disanggah. Atau pohon naon tak kedepannya nih ada nih. Ada pohon zaitun, ada pohon delima, itu kan tidak mesti disanggah itu. Jadi ghairu ma'rusat, mun di urang rambutan kan tidak perlu disanggah. Duren tidak perlu disanggah. Nah, itu yang masuk kategori ghairu ma'rusat, yang tidak berjunjung gitu. Wan nakhla, nah, dan juga pohon kurma. Nah, di sini disebutkan secara letterlek, secara konkret. Walaupun sebetulnya kalaupun tidak disebutkan, nah, nalar kita akan tahu bahwa di antara pepohonan yang tidak berjunjung itu diantaranya adalah kurma. Tapi di sini untuk memberikan penekanan ya, betapa Allah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pohon yang namanya kurma. Karena banyak keistimewaan yang ada dalam pohon kurma atau pada pohon kurma. Banyak yang bisa kita petik ibroh dari pohon yang namanya kurma gitu. Wa zar'a, dan juga tanaman-tanaman mukhtalifan, ikhtilaf bermacam-macam itu kan Pak. Di mukhtalifan yang beraneka ragam, bisa beraneka warna, bisa beraneka rasa. Ukuluhu, nah buahnya, cita rasanya kan gitu tuh. Itu kan Pak, baik kurma ataupun tanaman yang lain ya. Baik tanaman yang berasal dari butir ataupun pohon-pohon yang berasal
dari biji gitu. Kemudian manakala mereka itu termasuk kategori tanaman atau pohon yang berbuah, maka buahnya itu akan mukhtalifan ukuluh gitu. Memiliki cita rasa yang variasi yang berbeda-beda. Dari mulai warnanya berbeda-beda, dari mulai ukurannya, bentuknya berbeda-beda, dari mulai rasanya juga berbeda-beda gitu. Padahal tumbuh di tanah yang sama gitu, Pak. Tumbuh di tanah yang sama, bahkan mungkin diairi dengan air yang sama. So, orang bisa mualamun gitu ta. Tumbuh di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, malah mungkin dipupuk dengan pupuk yang sama, tapi hasilnya bisa mukhtalifan, beraneka ragam. Itu kalau memperhatikan proses tumbuhnya tanaman, resep sebenarnya mah ngan cangkel Pak gitu. Saya dulu pernah tuh ke leutik ke SMP, tingalikeun gitu sabeupeting teh eta melak tomat jeung melak ieu harita teh cengek gitu. Nah di rumah pakai itu tah, pakai pot leutik Pak itu. Itu ketika perkiraan saya nih, ini kayaknya sudah mau berbunga nih. Saya liatin semalaman itu Pak, surungkui, praktek kayak gitu. Pernah juga saya memperhatikan bagaimana proses menetasnya telur ikan gurame ditinggalikeun gitu, dina keler gitu. Jadi luar biasa, itu menunjukkan akan rububiyah Allah, akan kemahakuasaan Allah. Malah seringkali begini, kita nanam pohon nih, pohon macamnya sama, jenisnya sama, tapi terkadang rasanya berbeda gitu. Rasanya berbeda. Malah zaman sekarang kan banyak tuh, dengan kemajuan ilmu, ada disetek keningnya segala macam lah. Aya nu dikawinkeun geuning mangga teh jeung pepaya aya namanya. Aya nu ngawinkeun apel gitu tanya jeung mangga gitu. Wah itu kan luar biasanya Allah memberikan kemampuan akal kepada manusia, sehingga yang namanya dunia pertanian itu berkembang pesat itu, berkembang pesat. Malah ayeuna mah tangkalan ge taraja rarangkung ayeuna mah. Rambutan teh karek 1 meter ayeuna mah geus kalaluar. Geus baruahan. Mangga, duren, baheula mah duren teh jararangkung nih Pak. Ayeuna mah geuning aduh. Nah itu kan kalau direnungkan, jangankan nanti di surga Pak, di dunia saja sudah mulai nampak betapa kenikmatan itu semakin didekatkan oleh Allah. Buah-buahan semakin didekatkan itu. Wazaitun, dan juga Allah lah yang telah menumbuhkan pohon zaitun. Waruman, dan juga pohon rumman. Ada yang menafsirkan rumman itu delima, itu pohon delima. Ini agak jarang ya di kita delima itu Pak. Dan ini pohon-pohon yang memiliki khasiat yang sangat besar ini Pak. Itu yang namanya delima itu kalau untuk apa tuh, menormalkan jantung itu bagus itu Pak. Pohon delima itu. Atau untuk barangkali ada yang susah tidur itu Pak, biasanya disarankan makan buah delima gitu, untuk menenangkan pikiran cenah gitu. Teu apa lawan rahasiana tak kudu diteliti. Itu pohon delima itu.
Dulu saya pernah berapa bulan itu nyari pohon delima itu, buah delima itu untuk ibu saya itu. Sampai tukang ojek tiku saya beli 10.000 hiji lah gitu. Nareangan gitu. Mana renta kanu parunya pohon delima itu. Nah, rumah delima itu. Mutasabiha, nah yang mutasabih, yang serupa buah-buahnya itu, wa ghairu mutasabih, dan yang tidak serupa. Kita ambil contoh saja nih Pak nih, umpamanya kurma. Kurma kan macam-macam ya. Macam-macam. Dari namanya macam-macam, aya kurma ajwa, aya kurma naon gitu. Aya nu warnanya merah, aya nu warnanya kuning kan. Malah gini ini kalau yang sedang apa ya, yang ingin subur, perempuan yang ingin subur kandungannya, ini makan kurma ini gitu. Nah, ini diambil sampel ya oleh Allah itu beberapa macam buah-buahan, karena memang buah-buahan tersebut di samping memiliki cita rasa yang tinggi juga memiliki keistimewaan yang lain. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan kulu, nah makanlah oleh kalian min samarihi, dari buahnya, idza apabila asmaro, berbuah. Nyalamun tebuahan maka dahar naon artinya. Wa atu, nah dan berikanlah dengan senang hati, dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan lahir dan batin. Kan ada utu, ada ito. Inna a'toina kal kausar. Sama artinya memberi itu ito itu. Utu itu juga memberi. Cuman kalau dikaitkan dengan ibadah harta seperti zakat, infak, sedekah, itu Allah selalu menggunakan kata utu atau atu. Itu memiliki penekanan makna bahwa tidak hanya sebatas memberi, tapi memberinya harus lahir dan batin, harus dibarengi dengan ketulusan, keikhlasan. Karena kalau hanya sebatas memberi, ya orang luar Islam pun memberi, Pak, sering memberi. Dalam Islam itu segala sesuatu harus dibingkai dengan niat yang ikhlas dan cara yang cerdas mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu dalam Islam begitu. Yauma, pada hari hasodihi, memanennya. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dengan hukum fikih yang bisa kita ambil, Pak. Pertama, setelah Allah bicara tentang rububiyahnya terkait tanaman, pohon, kemudian apabila tanaman dan pohon itu berbuah, perintah yang pertama yang Allah sampaikan itu sesuatu yang enteng. Apa? Makan. Dahar we heula lah sampai menu lain gitu, Pak. Jadi kulo makanlah kan gitu ta. Ini kan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Sepintas nih, Pak, biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya ada hikmah yang sangat luar biasa, bahwa betapa pentingnya dan betapa besarnya perhatian Al-Quran terkait dengan yang namanya dahar, makan itu, Pak. Sehingga hal yang pertama Allah sampaikan itu makanlah gitu. Yang tentu saja kalau bicara makan kan dalam Islam itu ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Ini kalau dikaitkan umpamanya dengan Al-Baqarah itu 168. Di situ kan bicara makanan itu ada halalan, ada thayyiba. Makanan yang halal dan yang thayyib. Nah, itu. Jadi walaupun di sini nih tidak ada kata halalan thayyiba, tapi kita sudah tahu, sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar di ayat yang lain. Sehingga kalau dimunasabahkan nih Pak dengan surat Al-Baqarah umpamanya 168 ada, satu sama ada itu 172 kalau nggak salah. Nah di situ kan diikat, tidak hanya sebatas makan, tapi ada kalimat yang harus diingat. Satu kata halal, dua kata thayyib. Yang halal dan thayyib. Jadi kalau mau dibubuhi nih dalam penafsirannya, kulu halalan thayyiba atau kulu min rizqillah halalan thayyiba. Atau kulu min samarihi halalan thayyiba. Jadi yang halal dan thayyib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada perintah untuk menunaikan ibadah harta. Ada perintah untuk menyisihkan sebagian dari rizki yang kita makan. Sepertiga untuk dimakan gitu. Sepertiga untuk, ini kalau para sahabat dulu, untuk modal, tambahan modal Pak. Sepertiga untuk disedekahkan atau untuk ibadah harta. Nah itu sepertiga ibadah harta itu nanti masuk, ada yang masuk kelompok zakat, ada yang masuk kepada kelompok infak sedekah, ada yang masuk kelompok kurban. Nah itu yang sepertiga itu kalau di ya ke zakatna, ya ke sedekahna, ya ke cadangan kurbana, nah gitu. Kapan mengeluarkan zakat tanaman atau tumbuhan itu? Yauma hasodi, pada hari memanennya. Jadi haulnya Pak, haul kan kalau bicara zakat itu terkait dua hal. Satu ada haul, batas minimal mengeluarkan zakat, batas minimal waktu mengeluarkan zakat itu haul. Yang kedua ada nisab. Nisab itu batas minimal ukuran mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu terkait dengan satu waktu, dua ukuran, timbangan. Beda-beda Pak, beda-beda. Makanya kan ada zakatnya, zakat tijaroh, itu zakat perdagangan. Ada zakat ziro'ah, pertanian. Ada zakat peternakan, kan gitu ta? Ada zakat emas. Nah ini sedang bicara tentang mengeluarkan haknya. Hak siapa ya? Hak fakir miskin, atau hak Allah dalam arti diberikan kepada mustahik, diantaranya fakir miskin. Nah kalau terkait dengan tanaman itu, zakatnya itu atau haulnya, batas minimal waktunya itu pada saat panen Pak. Yang tentu saja yang namanya waktu panen, tiap tanaman, tiap buah-buahan berbeda-beda. Ada tanaman itu yang bisa dipanen setahun sekali mungkin. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali, ada yang sebulan sekali. Dan terkadang itu kan dipengaruhi oleh faktor tanah. Ada yang tanahnya itu subur Pak, sangat subur.
ada yang biasa-biasa saja. Tapi yang jelas zakatnya itu pada saat panen. Jadi jangan begini, kita nanam nih padi 1 hektar, biar tidak terkena zakat pada saat panen. Kan padi itu rata-rata 3,5 bulan Pak ya, atau 3 bulan. Biar tidak kena zakat pertanian, lalu kemudian padinya kita jual, kan nanti kepada jadinya kan bukan lagi pertanian, jadi perdagangan. Kalau perdagangan kan nanti dikenakan zakatnya, 1 ukurannya sedikit, 2 waktunya lama, setahun sekali kan gitu. Eta kan berpolitik dengan Allah teh. Ya lamun dikenakan zakat pertanian berarti 3 bulan sekali saya zakat. Tapi kalau saya jual berarti lain pas panen, engke ge setahun gitu. Kan lumayan tak jadi ngurangan dana zakat. Kalau zakat pertanian 10% kan atau 20%. Tapi kalau zakat perdagangan lumayan kan saeutik 2,5%. Eta kan namanya berpolitik eta mah gitu. Jadi kalau zakat pertanian itu kan kalau pertanian itu yang diairi dengan air hujan, Pak. Diairi dengan sendirinya lah, dengan air hujan dari langit. Itu 10% zakatnya. Dari berapa 10% itu? Ya dari nisab, dari batas minimal. Berapa batas minimalnya itu? Kurang lebih sekitar 700 atau 750 kg, Pak. Kalau seperti padi gitu, Pak ya. 700 atau 750 kg padi, zakatnya itu 10%. Berarti seberapa kilo, Pak? 75 kilo itu berarti. Tina 750 kg padi. Berapa kali dalam setahun? Ya tergantung sawahnya, panennya berapa kali gitu. Kan tiap-tiap daerah beda-beda. Kalau di daerah saya itu setahun 2 kali. Tapi di daerah yang lain ada yang setahun 3 kali gitu, Pak. Itu. Jadi 750 kilo keluarkan zakatnya 10%. Kalau tanamannya itu diairi dengan air hujan. Tapi kalau diairinya dengan irigasi gitu, Pak ya, kan pakai biaya tuh. Kalau dulu mah bukan dengan irigasi, itu unta digunakan untuk ngangkut air. Unta teh bawaan air gitu, Pak, dari sungai untuk menyiram tanaman pohon. Sekarang kan dengan kemajuan teknologi ada irigasi, tapi kan tetap irigasi itu yang pakai biaya. Bikin irigasinya biaya, peralatannya biaya, dijaga, atau mungkin harus disedot dengan mesin air, itu kan pakai biaya. Maaf, iya pakai biaya. Nah itu zakatnya itu lebih kecil. Kalau dengan air hujan ya maaf Pak. Kalau disirami dengan air hujan itu zakatnya itu 20%. Tapi kalau tidak disiram dengan air hujan itu 10%, Pak. Ada perbedaan, Pak, karena yang satu mengeluarkan biaya, yang kedua tidak mengeluarkan biaya. Nah, waktunya itu tadi pada saat memanen dan timbangannya batas minimal nisabnya itu 750 kg. Itu teh buah naon ya, buah naon wae Pak gitu. Erek padi sakitu gitu, erek gandum segitu, erek jagung segitu, mau kurma juga segitu gitu.
kan beda cenah hargana ai padi jeung korma mah teu naon beda geuning pokona mah aturanna sakitu we nisabna teh. Nah itu dikeluarkan pada saat panen. Kenapa pada saat panen? Satu, karena kan biasanya nih Pak, biasanya kalau panen itu orang-orang lain khususnya fakir miskin itu pada tahu, wah muhajirin ek panen duren minggu hareup. Beritana geus nyebar sa GBI. Sabaraha tangkal? Aya 10 tangkal. Satangkal aya 80 buah duren teh cenah. Tah gitu Pak. Kan arapaleun tah. Yang kedua, kenapa pas panen? Biar tidak terasa berat Pak mengeluarkan zakatnya itu. Wala tusrifu, dan janganlah kalian israf. Nah, israf itu apa? Berlebihan, melampaui batas. Apa yang tidak boleh berlebihan itu? Nah, di sini ulama biasanya ada dua penafsiran. Satu, tidak boleh berlebihan itu dalam kulu, dalam makan. Menurut agama jangan berlebihan, yang menurut kesehatan juga jangan berlebihan. Ayeuna kan lamun loba teuing dahar mah kemerkaan Pak. Hese hudang hayang sare we kitu tah. Beuteung bukakang gitu teu rab wae gitu. Itu lamun menurut kesehatan. Kalau dikaitkan dengan makan, janganlah berlebihan dalam makan. Atau dalam arti berlebihan juga begini. Bisa dikaitkan dengan zakat Pak, dengan ibadah harta. Wala tusrifu fi zakat. Wala tusrifu fil infaq. Jangan berlebihan dalam zakat. Kenapa jangan berlebihan? Jadi nih kalau bapak nih umpamanya punya duit 100 juta, ngan 100 juta dibikin WKB kamu hajirin henteu alus eta teh Pak, goreng eta teh. Goreng. Kenapa? Engke pamajikan di paraban kunaon atuh gitu tah. Budak di paraban kunaon? Ari urang dahar naon? Manya jadi pengemis gitu tah Pak. Itu namanya israf dalam beribadah gitu. Jadi yang namanya israf dalam beribadah tidak bagus. Sarua jeung israf dina dahar ge tidak bagus. Pamajikan loba teuing goreng Pak, goreng. Dahar loba teuing goreng. Salat loba teuing goreng Pak. Ngaduk-duk we sapoe sapeuting salat goreng gitu. Ngaduk-duk sapoe sapeuting ngaji goreng Pak. Harus dibagi-bagilah. Ada hak Allah, ada hak keluarga, ada hak tetangga, ada hak kita. Di wala tusrifu, janganlah israf. Makanya di dalam Islam diberikan aturan zakat itu. Nah tadi ada yang 2,5%, gitu. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Kalau sodako, walaupun tidak dibatasi dengan persentasi atau walaupun agak besar, tetapi ada batasannya Pak. Makanya nih kalau dalam Islam itu yang namanya wakaf, wakaf nih atau hibah itu maksimal 1/3 Pak, 1/3. Jadi bisi bapak mau mewakafkan harta ke muhajirin separoh, jangan diterima oleh pengurus DKM. Kenapa? Mestinya maksimal 1/3. Paling besar 1/3 Pak, paling besar. Kenapa? Karena ada hak-hak lain yang tidak boleh dirampas. Bisi aya dulur teh malarat gitu Pak, aya tatangga nu kalaparan kan gitu, aya adi jeung lanceuk anu can boga gawe, tah daripada dibikin kamu hajirin saparo mah kamu hajirin 1/3, kan itu 1/3 gitu Pak. Itu kan luar biasa Islam itu, betapa memperhatikan urusan dunia dan urusan akhirat diseimbangkan lah Pak.
Termasuk hibah, hibah juga segitu. Apa bedanya hibah dengan wakaf? Kalau hibah, Pak, hibah biasanya pemberiannya diberikan ketika masih hidup, yang bersangkutannya masih hidup, itu hibah. Sama, batas maksimalnya sepertiga. Kalau wakaf biasanya diberikan orang yang bersangkutan sudah meninggal, itu wakaf. Sama, batas maksimalnya pun sepertiga. Jadi baik hibah ataupun wakaf. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa dalam hibah dan wakaf itu, pada saat orang menghibahkan atau mewakafkan sesuatu, maka kepemilikannya terputus pada saat itu. Kepemilikan terhadap sesuatu itu terputus. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah dihibahkan, tong diaku-aku deui gitu tah. Kan geus dibikeun eta mah. Sok aya kan geuning. Zaman ayeuna mah malah aya tanah makam geus dihibahkeun, ku anakna dijual gitu tah. Kan geus dihibahkeun. Aya tanah dihibahkeun ka masjid, ku incuna dijual, kan geus dihibahkeun. Jadi ketika dihibahkan itu kepemilikan terputus itu. Tong diaku-aku deui. Maka amannya mah di sertifikatan eta teh. Supaya tidak terjadi kasus-kasus kayak begitu. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Dalam berbagai hal apa? Tidak bagus israf itu. Terakhir 142. Wa minal an'ami wa dan min, dari sebagian al-an'am hewan ternak, humulatan, ada yang berfungsi untuk hamil. Hamil itu membawa beban, mengangkut beban. Unta kan bisa pakai mengangkut beban, kuda bisa, sapi bisa, kerbau bisa, itu Pak. Banyaklah yang bisa digunakan untuk membantu kita mengangkut beban. Dan itu dijinakan oleh Allah itu Pak, dijinakan. Coba lamun sapi ngamuk ngeunah wae cenah nitah ka kuring mawa beban deuna. Toker ku tuurna eta Pak. Tapi kan dijinakan oleh Allah, caricing we eta teh sapi teh gitu. Narurut. Wa farsa, dan juga ada hewan ternak itu yang Allah ciptakan ini untuk disembelih, untuk dimakan. Hewan pedaging lah. Kan aya geuning, aya ayam petelur, aya ayam pedaging, aya bebek pedaging gitu ta. Jadi banyak hewan-hewan yang Allah ciptakan memang punya keunggulan dalam daging. Malah bukan hanya itu, ada juga hewan itu yang pesuara. Geuning ayam manuk teh nya, manuk leutik eta lamun dijual dagingna moal payu 100.000 saking leutikna. Tapi Allah ciptakan suaranya bagus. Gara-gara suaranya harganya jadi 100 juta eta. Tapi lamun digoreng 100.000 can karuhan payu. Manukna nu kitu ta. Banyak, ada juga burung itu yang umpamanya Allah ciptakan karena warnanya, karena bulunya kan gitu. Nah di sini Allah mengatakan ada hewan yang Allah ciptakan itu bisa alat untuk mengangkut, bisa untuk pedaging. Kulu, makanlah, mimma, dari apa, rozaqakum, yang dirizkikan kepada kalian, Allahu, oleh Allah. Sarua ti tadahar deui. Kalau tadi makan berkaitan dengan tanaman, pohon, tumbuhan. Kalau ini mah makan oleh Allah dikaitkan dengan hewan ternak, Pak. Dan harus ingat catatannya bahwa hampir seluruh tanaman, tumbuhan, hewan
itu dihalalkan oleh Allah, hampir seluruhnya. Yang diharamkan hanya sedikit bisa. Mau nyampe 5% Pak yang haram itu. Malah mungkin kalau tumbuhan mah lebih sedikit lagi Pak. Tapi harus ingat juga kan, harus thayyib. Kan ayat tumbuhan teh anu beracun geuning Pak. Jol mun ngadahar eta teh jol karacunan we gitu. Aya ge anu matak gararateul gitu Pak. Aya deui buah-buahan anu mengandung gas gitu tanya. Segala macam we. Makanya harus thayyib lah, harus thayyib. Wala dan janganlah tattabi'u kalian mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Tetap diingatkan Pak. Kalau tadi setelah Allah perintahkan makan, Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat. Lalu di ujungnya ada larangan. Apa larangannya? Jangan israf, jangan berlebihan. Kalau di sini nih setelah Allah perintahkan makan, Allah ada larangan juga untuk kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, bagaimana mengikuti langkah-langkah setan itu? Umpamanya ketika menyembelih tidak menyebut asma Allah, itu mengikuti langkah setan. Atau barangkali memakan hewan yang diharamkan oleh Allah. Kayak kemarin kan di musim kurban tuh aya kan marus tenaun atuh eta darah geuning darah nu ditamperkeun eta sok loba di pasarnya, anehna teh gitu. Banyak itu di pasar yang menjual marus padahal kan sudah diharamkan dalam Al-Qur'an. Nah, ketika orang memakan marus dia mengikuti langkah setan. Ketika orang memakan yang diharamkan oleh Allah, mungkin babi dan lain sebagainya, itu mengikuti langkah setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian adu mubin, musuh yang sangat nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.